3, 2, 1, ready on air. Selamat pagi BPK kawan, apa kabar Anda pagi ini? Sudah olahraga atau baru selesai sarapan? Baik, pagi ini kita melalui suara BPK akan membahas terkait dengan pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK ini ada 3 jenis, pemeriksaan keuangan, kinerja, dengan tujuan tertentu. Nah, pagi ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan BPK atas pengelolaan Gelora Bung Karno. Nah, BPK kawan selama ini mungkin taunya Gelora Bung Karno terkait dengan konser, nonton bola yang biasanya rame gitu ya. Atau kalau sore rame yang pada ngumpul-ngumpul nih dengan teman-teman lama ya, atau dengan keluarga karena di sana banyak tempat yang keren-keren punya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan hasil pengelolaan pemeriksaan atas pengelolaan Gelora Bung Karno. Dan pagi ini kita bersama Prof. Bambang Pamungkas. Beliau adalah auditor utama Keuangan Negara 3 yang membidangi salah satunya adalah Gelora Bung Karno. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Bu Novi. Izin pagi ini kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Siap. Nah, kebetulan BPK kita sudah punya podcast melalui suara BPK. Nah, ini reach out-nya moga-moga akan semakin meluas, tidak saja terkait dengan publik yang profesi ataupun akademisi, tapi akan lebih luas lagi lingkupnya. Nah, pagi ini Prof. Bambang, kita kan tahu ya kalau di Gelora Bung Karno mungkin yang kami tahu ya tadi ya tempat konser, kongko-kongko, kemudian olahraga, yang pasti olahraga tiap pagi. Kemudian juga yang terakhir ini Asian Games 2018 yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Yang tahun 62 ya, 1962 sebelumnya adalah Asian Games pertama dibuka oleh Presiden Soekarno. Kalau mungkin selama ini publik belum tahu nih Pak Bambang, karena kita lebih pada pengguna ya, menggunakan GBK tadi untuk olahraga dan kegiatan lain. Nah, siapa sih sebenarnya pengelola dari Gelora Bung Karno? Kemudian sarana prasarana apa sih yang tersedia? Yang kami tahu kan tadi ya, hanya tadi tempat olahraga, tempat konser, ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Monggo, Prof. Bambang. Baik, terima kasih Bu Vivi. Jadi kalau bicara Gelora Bung Karno itu cukup panjang sejarahnya Ibu. Ya, itu dimulai sejak tahun 1962. Ya, jadi tahun 1962 itu melalui keputusan Presiden nomor 318 ya tahun 1962 itu dibentuk yang namanya Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan. Nah, terus itu bergulir sehingga pada tahun 1994 ya melalui keputusan Presiden nomor 4 itu berubah, yang semula Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan itu berubah menjadi Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan. Dan itu pun masih bergulir ya di tahun 2001 berdasarkan keputusan Presiden juga nomor 7 itu dirubah ya menjadi Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno. Nah, terus berjalan sampai pada akhirnya di tahun 2008 itu melalui keputusan Menteri Keuangan ya itu akhirnya ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum, di mana Badan Layanan Umum ini di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Itu sejarah panjangnya, Bu. Waduh, kita pagi ini ternyata BPK kawan kita juga belajar sejarah nih ternyata ya. Nah, ini aspek penting yang perlu yang perlu diingat. Kemudian Prof. Bambang, jadi sudah 4 kali ya periode pergantian dari bentuk pengelola Gelora Bung Karno. Baik. Nah, mungkin tadi yang terakhir ini kan bentuk Badan Layanan Umum dengan yang tahun 2008 di bawah Kementerian Keuangan. Karena segmen pendengar kita ini kan macam-macam, Prof. Mungkin bisa dijelaskan BLU itu apa, kemudian juga bedanya dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui kan di negara Republik Indonesia itu muncul tuh yang namanya Badan Layanan Umum.
Jadi sebetulnya dengan definisinya, Badan Layanan Umum itu adalah sebetulnya instansi ya di lingkungan pemerintah yang memang dibentuk untuk apa? Memberikan pelayanan lah sebetulnya kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini dijual kepada masyarakat tanpa mengutamakan ya pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas ya. Jadi itu ya menyediakan barang jasa kemudian diberikan kepada masyarakat tapi dijual nih. Tapi nggak boleh nih mikir-mikir banyak tentang keuntungan. Tapi harus ada prinsipnya walaupun tidak mencari keuntungan harus tetap efisien dan juga tetap produktivitas. Itu apa utamanya. Dari BLU Ya, ya konsepnya, BLU. Prof. Nah, Baik. pertanyaan selanjutnya, loh kenapa sih kok perlu BLU kan gitu ya? Ya, Jadi lagi-lagi ya rupanya BLU ini dibuat untuk meningkatkan sebenarnya ya, meningkatkan apa? Pelayanan kepada masyarakat. Ya tentunya dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk apa? Memajukan lah ya kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya dengan cara apa? Ya sebagai satu apa? Institusi atau lembaga BLU itu harus memberikan apa? Bisa diberikan fleksibilitas, Bu. Ya, dia harus fleksibel. Fleksibel dalam bidang apa nih? Ya tentunya fleksibel di masalah-masalah pengelolaan keuangan. Ya, diberikan fleksibilitas, tapi juga diikat lagi ya berdasarkan walaupun fleksibel, dia harus tetap memperhatikan ya prinsip-prinsip ekonomi, produktivitas dan juga menerapkan tata kelola yang bisnis yang sehat lah. Nah, itu apa perlunya dibentuk BLU termasuk sekarang di Gelora Bung Karno ini. Nah, sebetulnya kalau tadi saya sampaikan kan sebetulnya apa Gelora Bung Karno itu BLU di lingkungan instansi pemerintah di bawah Kementerian Sekretariat Negara. oh di bawah sih. Ya, Baik. di Kementerian Sekretariat Negara ini ada 2 BLU sebetulnya. Jadi yang pertama itu apa? BLU yang di istilahnya PPK. PPK itu adalah Pusat Pengelolaan Komplek. Ada 2 nih. Oh iya iya. Pusat iya. Pengelolaan Baik. Komplek Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Nah, contohnya misalnya Bu Vivi di Kemayoran tuh apa ya? Misalnya Wisma Atlet tuh. Oh yang Wisma- dipakai sekarang buat COVID ya? Iya, itu adalah salah satu apa aset yang dikelola oleh PPK Kemayoran. Nah, itulah sebetulnya hakikat dari BLU yang termasuk ada di Kementerian Sekretariat Negara yang juga yang sekarang kita bicarakan di Gelora Bung Karno. Jadi itu kira-kira. Jadi pengelola BLU itu walaupun menerima apa pembayaran ya dari Iya. masyarakat atau pengguna, Iya. mereka tidak bisa semena-mena menggunakan. Nggak gitu. boleh. Ya, prinsipnya tadi memang untuk apa? Diberikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi dari masyarakat kembali lagi ke Kepada masyarakat, masyarakat, begitu. tapi tidak memberatkan itu saja. Baik. Kalau tadi Prof lupa pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya PPK Kemayoran kan punya Wisma Atlet. Iya. Nah kalau Gelora Bung Karno ini apa saja sih asetnya? Wah, cukup banyak tuh, Bu. Jadi kalau kita jalan-jalan di sekitar Senayan itu banyak gitu sebetulnya. Kalau kita bicara dari tanahnya saja, itu di Gelora Bung Karno itu memiliki hampir seluas kurang lebih 280 hektar, Bu. Kan cukup luas tuh. Jadi kalau luasannya 280 hektar, bahkan di laporan keuangan ya tahun 2019, tanah yang dimiliki Gelora Bung Karno itu juga apa nilainya besar juga, lebih dari 344 triliun. Wah, Tuh, Vivi. Kan luar biasa. luar biasa Betul, itu. betul. Ini yang tanahnya saja ya, belum termasuk misalkan Gelora Bung Karno juga punya aset lainnya tuh. Iya. Ya, punya kas ada, deposito ada, dan peralatan dan bangunannya. Itu juga cukup besar juga, Bu Vivi, gitu loh. Nah, kalau kita tadi jalan-jalan di kawasan Senayan, kan di sana sebetulnya ada banyak, ada hotel, ada mall, dan Iya, sebagainya. Betul, betul. Itu sebetulnya didirikan di atas lahan Gelora Bung Karno. Oh, Gitu. jadi Mall Senayan City, Plaza Senayan, Iya, sama yang baru lagi itu Prof, Spark. iya.
Itu Iya, di miliknya Taman Pia Gelora itu. Bung Karno. Betul. Jadi itu salah satu objek kerjasama dengan Gelora Bung Karno. Itu yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan oleh BPK. Kita Ternyata tahu besar ya. besar sekali, Bu. Padahal kalau kita ke mall rasanya di mall aja kita nggak pernah tahu bahwa itu milik negara. Kerjasama dengan negara sih Oh, sebetulnya. baik, baik. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat juga, Bu Vivi, hasil kerjasama dengan tadi yang sudah Bu Vivi sebutkan dengan beberapa pihak swasta tadi, itu nantinya pendapatan ya dari hasil kerjasama itu akan menjadi bagian dari laporan keuangan yang disajikan di laporan keuangan Sekretariat Negara. Karena kenapa menjadi bagian di laporan keuangan Sekretariat Negara? Sebagaimana saya sampaikan tadi kan, BLU, GBK ini kan di bawah Setnek, sehingga pendapatannya juga dalam hal ini nanti dilaporkan di laporan keuangan Setnek. Nah, sebagai gambaran saja nih Bu Vivi, Ya. di laporan keuangan tahun 2019 ya, ini kalau kita lihat di laporan keuangan Setnek, ada namanya pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Itu ada sebesar lebih dari 465 miliar, Bu. Nah, kalau kita bandingkan dengan targetnya itu adalah sekitar 93%. Nah, kemudian dari 465 miliar itu, sebagian besar, ini yang tadi kerjasama di lingkungan Dengan pihak swasta gitu. Ya, pihak swasta Oh, itu ada sebesar 298 miliar yang berasal dari jasa pengelolaan kawasan di GBK tadi. Jadi Wow, luar biasa lah. Besar Jadi, Menerima negara dari bukan pajak, dari pengelolaan atau penyewaan lahan tadi. lahan. Iya, betul. Baik, baik. Jadi itu BPK kawan. Ternyata ya, kalau kita masuk ke mall-mall yang ada di sekitar Gelora Bung Karno, itu perlu diingat bahwa itu adalah bagian dari tanah Gelora Bung Karno yang memang pengelolaannya ini kerjasama dengan swasta. Ini seperti BOT bukan, Prof? Build Iya. Operation Transfer atau Ada sebagian begitu ya yang sifatnya BOT, jadi nanti pada tahun yang tertentu Ya, itu biasanya. nanti ditransfer ke pemerintah lah, ke Setnek. Ada yang semacam itu ya, tapi itu berapa tahun lagi dan sebagainya itu bermacam-macam lah, tergantung kerjasamanya saja, Bu Vivi. Iya, Ya. umumnya biasanya sekitar 30 tahun. tahunan Iya, ya. 30 Baik, tahun, Prof. betul. Kalau begitu melihat asetnya yang begitu banyak dan sangat luas, dari hasil pemeriksaan BPK kemarin, kira-kira permasalahan apa yang kira-kira signifikan dan perlu menjadi perhatian publik, Prof? Iya, ini saya berikan yang gambaran umum saja, Bu Vivi. Tapi Baik, kalau teman-teman mau lihat secara detail, itu sebetulnya sudah kita terbitkan tuh. Ya, laporan hasil pemeriksaan kita di kawasan Gelora Bung Karno itu terkait dengan pemeriksaan kita di Setnek di tahun 2019. Pemeriksaan laporan keuangan, Prof? Iya, ya, jadi di sana itu termasuk kita berikan masukan atau temuan-temuan terkait dengan Gelora Bung Karno. Jadi kalau mau lihat laporannya itu sudah ada juga sih. Kan biasanya kalau kita ke BPK bisa minta juga kan Bu Vivi ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau mau informasi yang lebih detail ya silahkan nih. Kalau laporannya itu laporan nomor 40A garis miring HP garis miring 16 garis miring 05 garis miring 2020 tertanggal 15 Mei 2020. Nah, itu secara detail ya kita bisa melihat apanya. Tapi secara umum sih Bu Vivi yang bisa kita sampaikan di dalam hal ini ya paling tidak ada 3 temuan tuh. Jadi 2 temuan terkait dengan permasalahan pendapatan Ya. dan 1 temuan nanti juga terkait dengan penatausahaan barang milik negara yang ada di Gelora Bung Karno ya. Jadi itu kalau secara umum. Nah, kemudian di 2 hal yang terkait masalah pendapatan apa saja sih? Kan gitu. Ya, Itu yang paling penting nih, soalnya ini kan pengelolaan aset ini. Iya, Pengelolaan iya. tanah. Apa saja, Prof? Nah, ini ada 2 nih, paling tidak. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemanfaatan lahan di Gelora Bung Karno belum
optimal ya. Jadi perjanjiannya pemanfaatannya ya belum optimal. Kemudian yang kedua nih ya, bahwa terdapat juga nih adanya pembayaran kontribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi dua hal itulah yang sebetulnya terkait dengan apa? Permasalahan pendapatan. Nah, coba kita lihat lagi nih yang tadi apa? Permasalahan yang pertama yang terkait dengan pelaksana perjanjian belum optimal. Apa saja sih? Ini sebagai contoh Bu Vivi. Jadi kalau kita ya jalan di sekitar kawasan Senayan itu kan banyak papan-papan reklame, Bu. Betul, betul. Saya sering lihat sekali. Nah, Kalau lagi ada acara, konser, itu banyak sekali Betul. reklame yang dipasang di GBK. nah, itu ya teman-teman yang masang papan reklame kan memanfaatkan lahan dari GBK tuh. Oh, baik. Kan mereka menyewa lahannya. Ya, dan dari hasil pemeriksaan oleh BPK diketahui nih ada sebetulnya sewa lahannya yang sudah selesai. Tapi papan reklamenya masih ada, Bu Vivi. Sudah lihat ya. Nah, oleh karena itu ya tentunya kalau kita lihat ya sebetulnya sih harusnya ada penerimaan kan dari pemasangan papan reklame yang tidak diterima oleh GBK karena sudah selesai perjanjian sewanya, reklamenya, iklannya masih ada, tapi ya Pendapatannya nggak pendapatannya masuk. nggak masuk. Itu Jadi yang yang terjadi. seperti spanduk-spanduk itu kalau ada acara itu menjadi masukan bagian dari pendapatannya GBK. Iya, iya Bu Vivi. Jadi apa? Dan kalau kita lihat sekarang kan ya memang papan-papan reklame itu kan menjadi lebih indah ya kalau kita Betul, lewat betul. sana atau teman-teman sering apa? Jalan-jalan pagi atau lari pagi itu pasti lihat wah indah-indah sekali. Itu semua lahannya disewakan Bu Vivi. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Vivi, ini juga tadi permasalahan pembayaran kontribusi tidak optimal. Ya, jadi yang tidak optimal nih kita coba lihat nih berdasarkan sampling ya yang kita lakukan nih. Paling tidak yang kita lihat nih ada perjanjian ya, perjanjian dengan pihak swasta. Ini aneh nih Bu Vivi nih. Tidak mengatur jadwal pembayaran kontribusi, tidak mengatur kapan kontribusinya itu harus dibayarkan. Oh, ada kontrak seperti itu, Prof. Ada yang kita temukan ya. Luar Ya. biasa. Sehingga hal ini ya tentunya nggak jelas nih kapan. Berarti hak dan kewajibannya ya, Prof. Iya, Nggak kapan jelas. harus disetor, kapan tidak disetor. Nah, kalau terlambat bagaimana? Kemudian ada dendanya atau enggak? Itu ada perjanjian yang begitu, Bu Vivi. Ya, ini kan sebetulnya tapi ya di dalam hal ini ya kita BPK menemukan ini ya nantinya kita berikan saran-saran kan supaya yang Betul, seperti betul. ini tidak terjadi lagi. Dan ini juga memberikan kepastian untuk Ya. pengelola GBK gitu kan, Prof? Iya. Jadi betul. jelas kan haknya dan kewajibannya. Betul. Nah, seandainya tadi Bu Vivi, kalau hak dan kewajibannya sudah diatur, itu kita temukan juga nih. Ya, ada yang terlambat tapi dendanya belum dikenakan. Wah, Sudah ada itu tadi, perjanjian tapi belum dikenakan juga gitu loh. lupa kali, Prof. Mungkin karena demikian luasnya dan sebagainya, ini terjadi yang demikian. Ya tentunya kalau kita lihat akibatnya dari yang pertama tadi, perjanjiannya memang kurang jelas hak dan Kurang kewajiban. jelas, ya. Kemudian sudah ada hak dan kewajiban sudah jelas tapi lupa untuk menariknya, ya tentunya kan ada potensi pendapatan Iya. yang hilang Bu Vivi. Betul, betul. Itu. Betul, betul. Nah, itulah Ini luar yang biasa terjadi. sekali ini temuan-temuannya, Prof. Ya. Artinya bisa memperbaiki pengelolaan keuangan terkait GBK gitu, Prof. Harapannya begitu. Harapannya tentunya begitu. Ya, jadi kalau kita di BPK kan melakukan pemeriksaan, kita sudah diingatkan kan oleh pimpinan kita, jangan cari-cari kesalahannya saja, tapi bagaimana solusinya. Nah, itu Betul. biasanya kita lakukan melalui rekomendasi-rekomendasi. Kira-kira itu Bu Vivi. itu temuan yang terkait dengan pendapatan. Nah, bagaimana yang terkait dengan tadi saya sampaikan ada mengenai penata usahaan ya. Operasionalisasinya di dalamnya gitu. Prof. Iya, jadi bagaimana menata usahakan barang milik negara. Ini juga ada beberapa permasalahan Bu Vivi.
Jadi intinya sebenarnya yang namanya penatausahaan kan kalau kita berbicara, oh ada asetnya diterima dari mana saja, kemudian berapa nilainya, Betul. kemudian kita catat, kan itu penatausahaan Bu Betul, Vivi. betul. Kemudian kalau perlu kita lihat juga kondisinya gimana nih, barangnya masih ada, kalau masih ada, masih bagus atau rusak atau bagaimana, kan harus dilaporkan. Termasuk sertifikat kali kepemilikannya begitu, Prof. Iya, kira-kira itu Bu Vivi. Nah, terkait dengan temuan yang ketiga ini, memang yang kita lihat, jadi penatausahaan ya di Gelora Bung Karno itu ya belum seluruhnya tertib lah. Ya, kita ambil contoh saja, misalnya di tahun 2019 lah. Ya, setelah tadi Bu Vivi menyatakan di tahun 2018 kan ada event tadi kan? Betul, ada Ya, Asian Games. ada Asian Games, ya tentunya dengan Asian Games kan kita tahu tuh, ya ada aset-aset yang diperbaiki, ada aset-aset yang baru dan sebagainya. Nah, ini kan mestinya kalau sudah diserahkan kepada Gelora Bung Karno, ya harus dicatat kan? Oh, Nah, penambahan penambahan-penambahan Bu, ya. Jadi di 2019 ini paling tidak di Gelora Bung Karno hasil pemeriksaan kita, pihak Gelora Bung Karno itu sebetulnya mendapatkan transfer barang milik negara dari Kementerian PUPR, Bu. Oh, Nah, itu sudah ditransfer. Kan tadi, kalau sudah ditransfer, ada barangnya, bagaimana kondisinya, kalau perlu kan berapa nilainya, kan harus gitu. dicatat ya. Harus dicatat. Ini bukan sekedar dicatatnya. Kalau kita mau mencatat, nggak jelas nilainya berapa, terus gimana Bu Vivi? Nah, Wah, ini gawat ini. Nah, ini yang terjadi, yang dari PUPR ini barangnya sudah diserahkan, tetapi tanpa dukungan dokumen berapa sebetulnya nilai ya dari aset-aset itu. Itu yang terjadi, Bu Vivi. Oh, baik. Ya, itu ada yang semacam itu. Jadi melalui pemeriksaan ini juga memperbaiki sistem pencatatan kalau begitu, Prof. Iyalah. Baik iya. dari Kementerian PUPR yang membangun dan kemudian penyerahannya Betul, kepada pengelola betul. GBK. Nah, Luar biasa ini artinya. iya. Nah, di samping itu juga kalau tadi terkait dengan penatausahaan, ini kan sebetulnya kalau kita punya aset harus teridentifikasi lah. Ya paling tidak kalau perlu ya dikasih label inventarisnya kan. Ini Seperti di ruangan-ruangan itu IKN, inventarisasi kekayaan negara begitu, Prof. Iya, mestinya itu masih ada yang belum diberikan label. Kan bahaya. Ya sudah nggak ada labelnya, apalagi nggak dicatat, nanti kalau hilang bagaimana? Itu Iya, yang terjadi. Dan kemudian juga yang kita lihat, Bu Vivi, tadi sebagaimana saya sampaikan, lah kalau kita punya aset, kita lihat kondisinya bagaimana. Nah kan kalau kondisinya bagus, ya bagus, nilainya berapa, disesuaikan. Ini ada yang rusak, Bu Vivi, yang sudah tidak bisa baik. dipakai, tapi nggak dilaporkan bahwa ini rusak kondisinya. Dan ini masih dicatat kalau di keuangan negara namanya SIMAK BMN, ya Oh, tetap iya. dicatat. Padahal kalau kondisinya rusak, ya sebut aja kondisinya rusak supaya pembaca laporan tahu, oh di Gelora Bung Karno ada aset yang ini yang rusak. Kalau rusak ya, kalau nilainya memang harus turunkan ya diturunkan. Ini masih terjadi, Bu Vivi. Jadi kalau di SIMAK BMN itu kan ada jenis kriteria rusak ya, ringan, sedang, kemudian berat. Itu kan kalau jelas itu kan bagus kan untuk pengambilan keputusan manajemen kan. Betul. Itu ada yang terjadi itu juga, Bu Vivi. Menarik juga. Ini mungkin karena terlalu luas, Prof. Iya. Bulan-bulan Pencatatan aset ini. Betul. Tadi kan menjadi kalau satu tantangan. Betul. cerita tentang luas lahannya luas sekali kan. Kalau teman-teman jalan-jalan kan kita lihat, wah di stadion utama Senayan bagaimana, di Istoranya bagaimana, kemudian di gedung-gedung yang lain kan itu sudah milik negara semua, Bu Vivi. Jadi itulah yang beberapa hal yang bisa kita lihat. Nah kan kalau tadi ya tentang masalah penatausahaan barang milik negara ini tidak diselenggarakan dengan tertib, ya tentunya nanti tadi Bu Vivi salah satunya tidak mencerminkan ya nilai yang sebenarnya. Iya, nilai wajar aset begitu ya. Iya, itu Bu Vivi. Kayaknya kalau nggak salah kita juga punya temuan ya terkait dengan aset-aset ya. Ada Aset-aset seluruh instansi atau aset-aset yang dikelola oleh kementerian lembaga. Betul, Bu Vivi, itu.
Dan ini ternyata juga ada ya di Gelora Bung Karno. Ada Bu Vivi, ada nih, syukur alhamdulillah ada. Baik, Prof. Kalau tadi dari temuan-temuan tadi yang menjadi permasalahan, ini bagaimana rekomendasinya, Prof? Ya tentunya kita memberikan rekomendasi kepada yang berwenang lah, tanda petik yang berwenang ya, yang punya otoritas untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Jadi paling tidak Bu Vivi, sebagaimana tadi di awal, ya Gelora Bung Karno ini sebagai BLU kan di bawahnya Kementerian Sekretariat Negara. Betul. Ya tentunya BPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, kepada Menteri Sekretariat Negara, ya paling tidak ada 2 nih Bu yang kita rekomendasikan. Yang pertama, ya kita minta kepada Menteri Sekretaris Negara itu bisa menginstruksikan. Ya, instruksi kepada siapa? Ya kepada yang diberikan otoritas mengelola GBK, yaitu kepada direktur utamanya. Jadi Berarti kepada pengelola GBK-nya. pengelolanya, Pak Menteri, tolong instruksikan kepada pengelola GBK untuk apa? Ada 2 hal nih Bu Vivi. Jadi yang pertama, paling tidak ya harapan kita bisa menetapkan kebijakan tadi pembaharuan kontrak perjanjian mitra yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 garis miring PMK 05 garis miring tahun 2016 ya. Jadi sebetulnya dengan PMK itu sudah jelas lah ya apa minimal yang harus tertera di dalam kontraknya, ya itu harus ada. Kalau tadi kita lihat kan perjanjiannya ada yang kalau Bu Vivi tadi bilang hak dan kewajiban sudah sudah dicatat di kontraknya, bagus. Tapi yang belum ya Tadi harus kan ada. Sudah ada klausulnya tapi belum Ya, dilaksanakan. benar. Jadi ya secara normatifnya pakai aja Peraturan Menteri Keuangan kan gitu Bu. Iya, Itu yang iya. pertama Bu Vivi. Nah kemudian yang kedua juga kita minta nih, ya sama memerintahkan Direktur Keuangan PPK GBK ya untuk berkoordinasi dengan siapa? Dengan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan pihak terkait di Kementerian PUPR. Untuk apa? Tadi untuk menentukan nilai alokasi aset gedung dan bangunan dalam renovasi yang diperoleh dari serah terima Kementerian PUPR ya. Jadi udahlah diobrolin aja nih. Ya, waktu diserahkan asetnya oleh PUPR itu gimana sih? Ya, dokumen-dokumen tadi ya, biaya-biaya yang dikeluarkan dan Untuk sebagainya. memastikan ya, Prof, Untuk ya? memastikan. Bisa dicatat asetnya Betul. dengan nilai yang sebenarnya. Ya, Baik. ya. Kenapa kok ada 3 pihak tadi yang kita minta untuk berkoordinasi? Kementerian Sekretariat Negara, Biro Umumnya, kemudian juga termasuk di PUPR-nya. Kan paling tidak ada 3 pihak itu. Yang pertama adalah ya tadi GBK dengan PUPR ya. Kemudian karena BLU-nya di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkaitan dengan BMN kan sebetulnya di Biro Umum. Ya sudahlah. Betul. Dirembukan supaya nilainya lebih bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa lebih akuntabel. Nah, itulah kira-kira Bu Vivi yang Kira-kira bisa. sejauh ini gimana, Prof? Rekomendasi apakah sudah ada tindak lanjut? Nah, ini di dalam prakteknya kita kan di BPK itu memang diberikan amanah nih oleh Betul, undang-undang. betul. Ya, untuk tadi melihat mengenai istilahnya posisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Nah, sama ketika kita melihat tindak lanjutnya, ya memang ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang belum ditindaklanjuti. Itu terus kita monitor Bu Vivi. Baik, gitu. jadi benar-benar didorong oleh BPK ya, Prof? Iyalah, Supaya hasilnya jadi bagus. betul. Supaya tadi yang di awal kita katakan, yang sebagaimana sudah diamanahkan juga pimpinan kita, yang namanya BPK itu ya paling tidak hasil kita kan harus berkualitas dan bermanfaat. Betul. Jangan cari-cari kesalahannya, tapi bagaimana sebetulnya solusi-solusi itu juga harus diberikan ya tadi lewat rekomendasi. Itu kira-kira Bu Vivi. Benar. Wah, BPK Kawan ternyata mengelola Gelora Bung Karno itu tidak semudah mengelola aset seperti di rumah kita, ya, karena sangat luas. Bahkan kita juga baru tahu ternyata mal-mal yang ada di sekitar GBK itu adalah bagian dari aset Gelora Bung Karno. Prof Bambang, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang luar biasa ya, artinya kita sudah memberitahukan kepada publik hasil pemeriksaan pengelolaan Gelora Bung Karno. Kira-kira ada nggak sih harapan dari BPK terhadap pengelolaan Gelora Bung Karno? Karena kan
kita saat ini dari BPK itu perannya ada 3, oversight, kemudian Yes. insight, dan kita mau ke foresight. Apakah ada harapan-harapan? Mungkin kalau harapan saya sih pengennya Olimpiade diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Amin. Nah, Ya ini mudah-mudahan ya. yang akan menjadi Iya. PR besar. Ya, Monggo, nah Prof. kalau dengan demikian ya tentunya kita berharap lah ya, berharap dari apa yang sudah kita dapatkan di hasil pemeriksaan kita, ya tentunya kita berharap nih supaya BPK di kemudian hari dikelola secara lebih baik lah. Supaya tadi termasuk harapan masyarakat, harapan Bu Vivi, ya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan mengelola GPK dengan lebih baik, kan tingkat kepercayaan kan menjadi lebih tinggi. Iya, jadi bukan cuma publik di dalam saja ya, Oh, Prof, enggak bisa lah. di internasional juga ya. Iya, itu. Nah, itu yang harapannya. Tapi kalau terkait tadi yang kita bicarakan mengenai hasil pemeriksaan kita, ya harapan kita ya teman-teman di Gelora Bung Karno ini bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Terus ya diperbaiki sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang ditetapkan kan itu. Karena prinsipnya begini Bu Vivi, ya kan sebetulnya kita semua mendapatkan amanah nih kan. Betul sekali, Prof. Jadi setiap amanah yang diberikan kepada kita, terutama yang terkait dengan keuangan, harus bisa dipertanggungjawabkan berapapun besarnya. Nah, itulah Bu Vivi yang mungkin harapan-harapan dari kita ya terkait dengan pengelolaan dari Gelora Bung Karno. Itu Bu Ya. Vivi yang bisa saya sampaikan. Berarti itu sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara ya, Prof. Betul, Kita Bu berharap Vivi. akuntabel, transparan dari para pengelola GBK. Iya, betul. Ini luar biasa sekali kalau nanti GBK akan semakin baik pengelolaan keuangan negara dan itu akan terlihat di asetnya, kita akan mendapat kepercayaan dari internasional. Mungkin yang tadi kita harapkan bisa, karena ASEAN Games sudah ya, Prof ya. Sudah. Nah, tinggal Olimpiade ini. Sudah. Iya, mudah-mudahan. Nah, ini Ya. menjadi PR besar, bukan cuma buat pengelola GBK, tetapi buat kita semua sebagai pengguna Gelora Bung Karno juga, Prof. Nah, Betul. ini kita mesti ingat ya, jaga kebersihan, kadang-kadang kita lupa. Iya. Baik, terima kasih Prof Bambang atas kesediaan waktunya, ini luar biasa. Dan untuk BPK kawan, jika Anda ingin mengakses laporan hasil pemeriksaan BPK dan yang tadi disebutkan oleh Prof Bambang, LHP Kementerian Sekretariat Negara, itu dapat diakses di eppid.bpk.go.id. Jadi Anda bisa mengajukan permintaan untuk LHP atau laporan-laporan hasil pemeriksaan BPK yang lainnya dengan memberikan informasi tanda pengenal biasanya harus diisi, kemudian tujuan dari permintaan informasi. Nah, BPK semakin terbuka di mana Anda bisa menikmati semua atau melihat laporan hasil pemeriksaan BPK dan melihat bagaimana BPK mendorong peran foresight, yaitu ini sesuai dengan ISAI P12 ya Prof. Iya. Artinya satu Supreme Audit Institution atau BPK di sini ada untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih, selamat pagi, dan kami sampaikan Anda tetap jaga kesehatan selalu dari Suara BPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih Bu Vivi.